Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Nur Lambang di tutorial Ubuntu. Lagi-lagi Ubuntu karena tugas ya ga. Pada video kali ini aku akan membagikan ke kalian cara-cara untuk apa aja sih perintah-perintah dasar dalam program Linux. Tapi kalau udah tahu dasar-dasarnya, kalian bisa klik di sini untuk lanjutannya gitu. Dan video terbarunya di sini lagi. Oh ya, tuh ikutin aja karena setiap minggu akan upload video-video berkaitan dengan aku praktek di laboratorium kampusku gitu. Oke, gak usah banyak basa-basi aja, kita akan memulai dengan membuka terminal. Apa itu terminal? Ya, terminal itu adalah CMD kalau di Windows. Kalau di Linux terminal namanya. Di sini kita buka di sini. Kok nge-lag? Nanti untuk teori-teorinya teman-teman, itu tujuannya itu ya pasti untuk menggunakan perintah-perintah dasar untuk informasi user ya. Mengenal format instruksi pada sistem operasi Linux dan lainnya. Terus format instruksi Linux tuh ada nama jadi bisa kayak gini nih, terus ada kayak nama pilihan, nama instruksi, terus pilihan argumen. Pilihan adalah option yang dimulai dengan tanda minus, gitu kan. Argumen dapat kosong atau satu atau beberapa argumen parameter. Nah, nanti untuk tulisan selanjutnya ada di kolom description, kalian tinggal klik aja, nanti itu udah ada keterangan semuanya. Ini aku copy ke situ aja biar cepet. Oke, kita langsung aja ke praktiknya gitu kan. Pertama udah login, aku udah login. Terus yang kedua aku tinggal masukin. Oke, perintah yang pertama itu apa? Itu adalah melihat identitas diri dari itu biasanya dia melihat identitas diri itu nomor ID sama grup ID. Kita tinggal tuliskan kodenya itu ID gitu kan. Klik. Nah, ini muncul nih teman-teman. ID-nya dari user itu berapa, ID dari grupnya itu berapa. Kalau biasanya sih kalau masih default ya, aku belum ubah-ubah sama sekali. Jadi aku dapat install langsung muncul kayak gini. Oh iya, by teman-teman, yang aku gunakan ini adalah Ubuntu versi 16.4 dan dijalankan melalui VirtualBox gitu, biar gratis semua. Yang kedua adalah melihat tanggal dan kalender dari sistem. Itu caranya gampang teman-teman. Kalau kalian mau cari tanggal berapa sekarang ya, kan buka terminal, terus buka ini apa, date tanggal. Kalau kurang kerjaan sih gini, padahal tinggal lihat videonya aja kan. Ya tapi ini namanya kita belajar teman-teman. Tapi di sini informasinya sangat lengkap gitu. Karena Sabtu Maret tanggal 21. Nah ini aku syuting jam 1 malam nih. Lihat nih ya, 1 malam aku syuting. Aku curhat sekalian nih. Jam 2020 ya. Misalnya kita mau panggil, bisa juga sih, ini kan kita melihat tanggal teman-teman, melihat tanggal saat ini kan. Terus kalau melihat kalender gimana caranya? Tinggal tulis aja gini. Kodenya adalah kalender. Kal. Nah, misalnya aku mau lihat di tahun 2001. Oke, aku lahir bulan 4 2001. 4 2001. Tinggal tulis aja bulannya sama itu. Nah, ini kalender dari 2001 April. Kalian nggak percaya? Cek aja sendiri gitu. Terus kalau mau lihat apa ya, kalender bulan bukan bulan sih, kayak kalender tahun ini kan 2020 kan, tinggal tulis saja kalender Y. Jadi kayak straight tadi kan ada perintah straight Y gitu kan, itu year, Y itu year. Kayak enter aja, nih muncul semua teman-teman, lengkap nih dari Januari 2020 ya. Kalau kita Y terus habis Y itu kita kasih 2001, itu semua kalender 2001 muncul gitu. Januari, Februari pakai P, Maret. Kalian kalau ini tanggal sekian, sekarang 21 nih. Pokoknya kalian cek aja lah, samain kalau kurang kerjaan. Sama pasti dah, santai. Terus apa lagi? Percobaan yang ketiga yaitu apa ya? Percobaan yang ketiga yaitu melihat identitas mesin. Jadi ini mesin setiap yang kita install Ubuntu itu pasti ada identitasnya kan teman-teman. Jadi kayak
kapan ini di develop, terus kapan ini diedit, kapan diinstal gitu kan. Harusnya itu ada karena ada fungsi accountingnya kan di materi sebelumnya, tinggal klik di sini. Kalau mau sih sekalian itu dengan menuliskan apa itu kodenya hostname. Nah, itu salah. Nah, hostname-nya adalah Ibnu. Nama aku sendiri, aku isi dari awal aku install ya. Itu Ibnu VirtualBox via VirtualBox. Itu lanjut lagi uname. Terus ada lagi satu lagi uname A. Uname minus A. Bedanya apa teman-teman? Kalau hostname itu Ibnu VirtualBox, jadi kayak Ibnu melalui VirtualBox gitu kan. Kalau uname itu apa? Linux gitu kan. OS-nya Linux. Terus Ibnu uname minus A itu semua Linux, Ibnu VirtualBox. Jadi kayak ini adalah aplikasi Linux pakai VirtualBox. Terus versinya di sini nih. Terus pakai Ubuntu. Installnya tanggal sekian, jam sekian, ini lengkap nih teman-teman. Versinya sekian, wah ini lengkap pokoknya ya gitu. Karena kalau mau cari di situ teman-teman. Oke lanjut aja. Lanjut ke percobaan yang keempat. Cepat aja ya teman-teman, soalnya ada 15 percobaan sih. Itu adalah melihat siapa yang sedang aktif. Jadi kayak kita sebagai user itu yang sedang menggunakan itu gitu. Misalnya kita login di user, aku kan login di user Ibnu gitu kan, nanti kita akan lihat yang aktif masyarakat Ibnu. Itu kan kita lihat. Ada 3 cara teman-teman. Nanti aku tuliskan, nanti aku jelasin. Jadi ada W sama Wo sama WMI. Nih bedanya apa teman-teman? Kalau W doang, di sini W doang nih, itu pasti cuma gini nih munculnya nih. Lengkap gitu loh, kayak usernya Ibnu, PTY-nya ini, from-nya dari ini, loadingnya aku masuk jam segini. Nah di masa aku loginnya, terus idle jam apa ini pokoknya, CCPU ini, itu proses RAM-nya. Nah, pokoknya di sini lengkap gitu teman-teman. Terus kalau misalnya WHO itu cuma Ibnu ini kayak siapa coba login jam berapa gitu aja sama grupnya. Terus kalau WMI itu kayak apa ya ini? Cuma Ibnu doang. Tapi ini fontnya aku mau gedein bentar ya. Caranya tinggal ke preference, ke utility. Loadingnya lama. Font. Universal access ya. Terus ke fontnya udah aku gedein. Let's test. Oke. Udah gede sih. Lanjut ke percobaan selanjutnya, tetap masih ke melihat siapa yang sedang aktif, tapi kita akan mengubah informasi finger. Nanti informasi finger itu akan diubah. Apa itu informasi finger? Informasi finger adalah, cari sendiri di Google. Identitas dari usernya gitu, fingernya gitu. Kita tinggal tulis CHFN. Change finger. Nah, ini kan masukkan password nih teman-teman. Aku masukkan passwordku sendiri. Password kalian juga bisa masukin ke situ sesuai dengan kalian login tadi. Kenapa nggak kelihatan aku tulis password? Karena ini di hidden sama sistemnya, biar untuk privacy gitu teman-teman. Jadi ketika kita ketik aja pede aja, ketiknya asal bener, enter pasti muncul gitu. Kita bisa mengubah change the user information for Ibnu ya. Ini kan usernya tadi kan Ibnu diubah. Ini full name-nya adalah lambang namaku sendiri. Terus room number-nya itu sebelumnya ini nih 2, 3, 4. Aku asal aja ya, berarti aku asal gini 1212. Workphone-nya misalnya 08578 ya gitu pokoknya. Tuh, terus home-nya aku asal aja. Nah nanti yang didata di dalam ini nih, data sebelumnya akan dirubah data ke sini. Kira-kira gitu teman-teman. Nah masalahnya kalau CHFN ini buat teman-teman yang baru install dari Ubuntu itu biasanya akan muncul finger is not installed gitu. Itu caranya tinggal kalian sudo apf, lupa aku. Bentar ya. Aku nyotek dulu. Soalnya
lupa juga. Sistem operasi. Oh, sudo apt strip get spasi install finger. Itu doang sih. Sama habis itu sudo spasi apt strip get atau minus get update. Tinggal tulis itu, nanti situ ada. Bisa langsung install gitu. Terus kita cek fingernya, melihat finger gitu kan. Tulis saja finger. Enter. Dah tuh muncul tuh login name. Itu udah boleh lengkap kayak yang di B tadi gitu, hampir sama, tapi bedanya cuma ini nggak terlalu lengkap informasi fingernya aja sih. Terus apalagi yang kelima, kita masuk ke percobaan kelima, yaitu menggunakan manual. Apa itu menggunakan manual? Jadi perintah-perintah menggunakan manual. Kita baca lagi apa itu manual. Manual, Linux menyediakan manual secara online. Beberapa kunci keyboard yang penting dalam penggunaan manual adalah Q untuk keluar dari programan, Enter untuk ke bawah, spasi untuk ke bawah per halaman, Enter buat per baris, B untuk kembali ke atas, slash text untuk mencari teks atau string, N meneruskan pencarian string di sebelumnya. Ya itulah kira-kira. Jadi teman-teman bisa cek di kolom deskripsi untuk lebih lengkapnya ya teman-teman, biar nggak ada kesalahan informasi di antara kita gitu. Tapi buat teman-teman juga kalau mau nambahkan atau aku ada yang salah dikoreksi aja nggak apa di kolom komentar, tapi komentarlah dengan sopan gitu. Lanjut ke mana di manual. Ini adalah perintah man ls. Ya, apa itu ls? Nah, ini buat user comment. Jadi di sini nih kalian bisa pelajari lagi untuk ini sama deskripsinya di sini nih. Gitu aja ya. Biar cepet kita nggak usah pakai ini dulu. Langsung ke Q. Q itu berhenti dari situ. Lalu man juga pasti pakai spasi. Teman-teman jangan lupa pakai spasi. Ya. Sering salah aku. Nah, man itu adalah manual fix utility. Jadi semua alat belanja di sini ada di sini. Ini dengan tinggal kita perintahnya mau apa nih? Copy file lah, apalah gitu. Terserah di sini. Banyak nih. Kalian pelajari lagi di Google biar cepet. Lalu langsung aja ya ke menghapus layar teman-teman. Jadi kayak menghapus layar tuh bukan layar dihapus pakai tipes enggak, tapi cuma tulis saja clear. Ini udah ruwet kan di sini. Tinggal saja clear, semua akan clear gitu. Semua akan menghilang. Yang ketujuh adalah mencari perintah yang di deskripsinya mengandung kata kunci yang dicari. Oh, apa itu? Gini aja, aku tulis aja dulu. Apropos. Jadi kita akan menuliskan perintahnya adalah apropos, tapi kita akan mencari kata-kata date. Biar bacanya date. Kayak tanggal lah gitu. Nah, ini semua berhubungan dengan kata tanggal atau date. Itu di sini. Semua di sini. Keterangannya di sini semua gitu. Kayak misalnya pagi approve mile misalnya. Mile itu situ tuh. Nah, itu muncul semua kata yang berkaitan dengan mile muncul semua. Atau mungkin apalagi yang bisa dicari telnet. Apa itu telnet? Apa itu telnet? Nah, aku cari nih. Nah, telnet tuh banyak di sini. Telnet adalah ini gitu. Terus ini kan banyak teman-teman. Tapi kita mau cari cuma mail doang. Apa itu artinya mail doang? Misalnya kan kita tinggal tulis saja. Apa itu mail? Jadi kita tulis saja. Bahasa Inggrisnya adalah what is mail. Tuh. Oh, salah, bukan what is. WH. Tadi. What is mail ya? Mail. Apa itu mail? Langsung muncul di sini nih. Gitu. Di sini langsung muncul atau itu mail. Atau kita cari di sini kalau mail doang banyak banget toh. Nah, kalau kita mau cari itu pakai what is. Apa itu what is? Ya itu apa itu ya. Yang kedua adalah memanipulasi berkas, file, dan direktori. Jadi berkas itu bisa dimanipulasi dan direktori itu folder ya teman-teman. Jadi biar gampang aja. Itu file dan foldernya bisa kita
buat di sini teman-teman, bisa dimanipulasi di sini juga. Kita tinggal yang pertama itu menampilkan current work directory. Apa itu? Kita tinggal menuliskan ls di sini. ls ini menampilkan semua file directory di sini. Kalau semua file sih, semua directory atau foldernya di apa? Ini file ini semua ini sini nih itu ditampilkan di itu tadi teman-teman. Gimana terminalnya? Kok hilang? Quit. Nah, nih di sini nih. Nampilkan di situ. Terus apa lagi? Habis itu melihat lebih lengkap. Semua file lengkap itu berarti ls strip L lengkap ya. Gitu aja kira-kira biar gampang, hidup itu dipermudah aja. Jadi lengkap semua teman-teman. Kayak ini kodenya apa? Terus ini usernya, ini apa namanya? Itulah. Terus ini dibuatnya kapan, foldernya apa. Itu lengkap teman-teman. Kalau pakai L gitu, ls strip L. Lalu menampilkan semua file atau directory yang tersembunyi. Jadi kan pasti di sistemnya ada file atau directory yang tersembunyi kan. Kita tinggal tulis saja ls terus A gitu. Nah, ini kayak ini nih tersembunyi teman-teman biasanya. Atau baru kayak gini nih tersembunyi teman-teman. Gitu. Biar ditampilkan di situ semua. Terus apalagi? Menampilkan semua file atau directory tanpa proses sorting. Jadi semuanya langsung tampil, nggak perlu di sorting lah gitu. Itu adalah F perintahnya. Yang kelima adalah menampilkan isi suatu directory. Ya, menampilkan isi directory itu foldernya itu dibuka. ls slash aku foldernya usr ya. Kalau kalian tinggal tulis folder kalian apa gitu. Di folder usr ini isinya ini bin games include. Nah, isinya ini doang. Ini berarti di dalam folder ada folder teman-teman. Kayak gini nih folder nih biru kayak gini nih. Oh gitu. Aku juga baru tahu sih. Langsung ke menampilkan isi directory tapi mode root. Root adalah mode super user. Itu kayak kita sebagai developer gitu kayaknya. Itu tinggal tulis aja ls slash gitu. ls slash ya. Nih semua nih muncul nih. Gitu. Lanjut lagi ya, biar cepet aja dah. Menampilkan semua file atau directory dengan menandai tanda slash untuk directory dan tanda asterisk atau bintang untuk file yang bersifat accessible. Tanda add untuk file symbolic link, tanda sama dengan untuk socket, tanda persen untuk without. Dan garis itu atau pipe itu buat Vivo. Asik gak tuh? Vivo kayak merek HP. Tapi kita lanjut aja. Itu adalah perintahnya. Nama tuh jadi adalah ls. Terus strip F-nya gede, F kapital. Nah, itu tuh. Kita tinggal pakai kode tadi tuh. Slash atau asterisk atau add sama dengan bebas. Lanjut aja yang ke-8, yaitu menampilkan file atau directory secara lengkap yang terdiri dari nama file, ukuran, tanggal modifikasi pemilik, grup, dan mode atributnya. Kita coba aja dengan ls, lalu strip L, atau minus L, terus slash etc. Ini folder etc aku buka. Nah, ini lengkap teman-teman, kayak data dari siapa usernya. Aku tadi udah login sebagai user super user, jadi kayak ini adalah namanya root. Terus ini pas lengkap Februari dibuatnya, tanggal jam berapa aja lengkap pokoknya di sini. Gitu. Lanjut lagi aja biar gak lama-lama videonya, yaitu nomor 9, menampilkan semua file dan isi directory. Argumen ini akan menyebabkan proses berjalan agak lama. Apabila proses akan diberhentikan, dapat menggunakan Ctrl C. Oke, kita akan coba biar kayak hacker-hacker gitu teman-teman. ls spasi ya, jangan lupa spasi, R gede, nah kan, slash usr, spasi lagi, slash usr. Asik kan? Kok slashnya katanya ya, slash usr. Oke. Tuh,
like hacker teman-teman. Kita bisa buat terminal lagi di sini kayak tulis gitu lagi, terus kayak wah gitu kita berimajinasi sebagai hacker. Padahal cuma gini doang. Ini lama teman-teman. Prosesnya cukup lama. Kalau kalian nggak mau nunggu prosesnya karena kita masih banyak yang harus kita coba lagi, kita tinggal tekan kontrol dan C. Ya, udah selesai tuh. Gitu. Terus nomor 10, ya percobaan nomor 10 itu melihat tipe file. Tipe-tipe file itu kita lihat. Kita ada 3 percobaan tuh. Kita tulis saja, nanti kita artikan. File, terus file asterisk, spasi, asterisk. Oke. Terus file bin ls. Nah, ini teman-teman, ketika kita tulis file itu kayak kita masih di proxy system itu masih menanyakan ini file mana yang mau dibuka nih gitu, ini keterangannya nih gitu di sini nih, gampangnya gitu ya. Terus kita tulis file asterisk itu kayak jenis filenya itu tuh backup tuh directory ini baru tuh ini text gitu, semua di sini dilengkap di sini. Terus untuk selanjutnya adalah file bin ls, itu file isi file dari folder bin di sini, dibuka ls tuh. Nah ini isinya ini itu biar gampang kita menjelaskannya. Yang 11 adalah menyalin file. Yang pertama itu mengcopy suatu file, berikan opsi strip I untuk pernyataan interaktif bila bentar ya. Bila mengcopy suatu file, terus berikan opsi strip I untuk pernyataan interaktif bila file sudah ada. Ini kita tinggal tulis, ada beberapa kayak di sini nih. Udah di paste. Oke, kita tulis aja cp etc group. Oke, karena di sini udah ada, aku dihapus dulu ya file-file ya teman-teman. Di sini aku tadi udah melakukan percobaan sebenarnya, jadi ya biar nggak ada ke copy gitu. Nah, ini banyak tuh my file.txt itu hapus. Oke, ini hapus, ini hapus gitu. Oke, lanjut biar ini. Oke, biar gak copy lagi, cp slash etc slash group F1, ini kan F1 kan. Lanjut ke ls, terus strip L, dibuka tuh grup 1. Maksudnya di foldernya kita, jadi kan kita mau buat grup 1 grup F1 itu kita buka ls di mana dong. Terus kita tulis aja lagi cp strip I F1 F2. Nah udah tuh buat itu adalah mengcopy ke directory. Jadi ini file tadi itu, ini kan kita buat file di sini nih, bisa pakai ini juga, tinggal kita kopikan. Karena ini adalah mkdir backup, kan bisa copy paste aja bang. Ya ini namanya juga belajar gitu loh. Kalau itu kan asal usulnya udah cepet. Kalau ini kan masih kayak belajar lagi gitu. Kita sengaja tampilkan error di sini teman-teman. Jadi error ini udah ada. mkdir backup udah ada. Jadi tinggal kasih i lagi aja loh. Tadi tuh perintahnya i lagi gitu. Oh nggak bisa juga. Ini udah ada file direktorinya, jadi kita nggak usah lagi buat, tinggal tulis aja cp f1 f3 tuh, copy kan, terus tinggal cp lagi f1 f2 f3 backup, cp f1 f2 f3 backup. Nah udah,
langsung ke ls backup tuh, kita buka ls backup tuh. Backupnya tuh isinya ini nih teman-teman. Di folder backup tuh isinya F1, F2, F3, my dear itu tadi yang kita buat tadi tapi udah udah ada. Terus my dear slip itu aku buat lagi kan di sini nih. Itu ternyata udah ada program.txt gitu. Lanjut aja ke mana tadi? ls backup. Kita kopikan ke cd ke tab. Nah, backup kita masuk ke folder backup, kita tulis ls, kita buka. Nah, kita buka itu bisa ada 3 cara gitu. Itu lanjut ke percobaan ke 12, yaitu melihat isi file. Kita tulis saja melihat isi file dengan cara cat F1. Nah, F1 itu isinya ini teman-teman. File F1 itu isinya kayak gini. Lanjut ke nomor 2 itu menampilkan file per satu layar penuh. Jadi kayak apa? Satu layarnya penuh gitu kan. Bisa adalah more F1. Full nih. Baru 20% tuh. Oh, copy terus. Nah, itu kalau nggak mau panjang Ctrl C aja. Sama PG F1 juga sama. Perintahnya PG spasi F1. Yang ke-13 adalah mengubah nama file. Jadi kita akan mengubah nama file dari F1 tadi akan kita ubah jadi program.txt. Caranya adalah mv F1 kan tadi F1 filenya diubah menjadi proc.txt gitu. Nah, ini filenya tadi udah diubah ke proc.txt gitu. Caranya tinggal buka ls doang. Tuh, ada proc di F2, F3, ini proc F1-nya ada di sini, proc.txt gitu. Terus memindahkan file ke directory lain. Bila argumen terakhir adalah nama directory, maka berkas-berkas akan dipindah ke directory tersebut. Jadi misalnya ini adalah my mkdir kayak nggak bisa deh. Udah ada karena teman-teman. Jadi mkdir mydir. Nah, bisa pakai i karena udah ada tadi. Terus mv atau move F1, F2, F3 MD ya, MD bisa ya, nggak bisa when start directory. Jadi target yang mdir itu nggak ada teman-teman, kayaknya mydir deh. Ya udahlah, jadi itu tinggalnya memindahnya itu move ke F1, F2, F3 gitu. Lanjut aja biar clear, biar cepet kan, ke menghapus file. Jadi file yang kita buat itu dihapus. Caranya adalah tinggal perintah rm F1, dihapus tuh F1. F1 nggak ada, kenapa? Udah diganti kan tadi nama filenya rm F2. Nah, udah gak file F2 nya dihapus tuh. Terus kita cek atau hubungin dengan cp mydir nggak pakai spasi /f1 F2. F1 nya nggak ada karena udah dihapus gitu kan. F2 di sini coba. F1 nya udah diganti nih, nggak ada di namanya. F2 juga nggak ada. Oh, ini kayaknya dihapus deh. Nah, coba. F2 oke, F2 udah dihapus. Aku di sini kan F2 udah dihapus tuh. Gitu. Di pakai spasi teman-teman, ini di modulnya nggak pakai spasi, nggak bisa. Terus masih ke rm1 udah rm i f2. Oh, udah di remove ternyata. Nanti rm i f3.
Nah, remove regular F3. Ya, ini kan kalau ini kan pakai pertanyaan. Yes. Gitu. Kalau tidak N gitu, no. Itu aja sih. Ya kita masuk ke percobaan nomor 15 teman-teman. Akhirnya setelah berapa menit ini? Udah banyak pokoknya. Mencari kata atau kalimat dalam file. Caranya adalah tulis saja grep 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 root. Kita masuk ke root slash slash etc slash passwd slash passwd. Apa itu password? Dah tuh, ini kata-kata di sini nih, gitu. Bisa juga pakai grep sama cuma apa ya, rootnya ini kita ubah ke agak unik nih teman-teman. Kita dapat petik dulu, terus tanda petik 2 0 dan dapat titik 2 lagi tanda petik. Nah itu tuh sama kan hasilnya. Sama aja sih kayak grab students, bisa juga grab student ini. Oke, kata-kata students. STU kok bisa gitu sih? Gitu. Oh nggak bisa ya? Nggak bisa teman-teman. Grab student etc PS gitu. Udah itu doang sih. Jadi itu aja percobaan untuk video kali ini. Semoga teman-teman juga bisa mengambil hikmahnya dari percobaan ini dan mengambil ilmu dan mengambil ilmunya dari percobaan ini. Dan saya juga turut prihatin dengan keadaan ya corona pada saat video ini dibuat. Jadi buat kalian jaga kesehatan baik-baik di sana dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini biar aku bisa upload hampir setiap minggu gitu kan. Terus sama tambah lagi satu juga buat kalian, mungkin jika kalian lebih pro dari saya, mungkin kalian tahu ada yang salah di sini atau ada yang benar atau ada yang kurang, bisa kalian tuliskan di kolom komentar dengan sopan supaya semua ini kita akan buat ini sebagai forum gitu. Jadi biar semua ilmu itu bisa tersebar, terserap dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan seperti biasa, saya Abdul Ramba and see you next video. Bye.